Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan ada Anissa Zahra, Agnia Salsabila, Intan Mutia Sari, Indra Faiz, Fitriani, Alpina, Lauja, Mega. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang akan membacakan materi Kesultanan Islam di Sumatera. Sejarah kerajaan Islam di Sumatera. Masuknya kerajaan-kerajaan Islam di tanah diperkirakan telah berlangsung sekitar abad ke-13 hingga abad ke-16. Maraknya perdagangan antara pedagang muslim dari berbagai daerah seperti Arab, Maroko, Persia, Tiongkok, dan lain-lain menjadikan masyarakat Indonesia saat itu mudah berbaur dengan para pedagang muslim. Kegiatan perdagangan ini makin membuat agama Islam tersebar dengan pesat hingga ke berbagai daerah seperti Jawa, Maluku, Sulawesi, hingga Sumatera. Kehadiran agama Islam di Nusantara juga mulai menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat kala itu. Aturan-aturan hidup yang berlandaskan nilai-nilai Islam mulai diimplementasikan dalam berbagai sendi kehidupan masyarakat. Proses masuknya Islam di Nusantara sebenarnya tidak tersiar secara bersamaan. Tiap daerah memiliki periode yang berbeda-beda saat Islam masuk di wilayahnya. Menurut para sejarawan Islam, Sumatera merupakan tempat yang menjadi awal mula masuknya Islam di Nusantara. Kerajaan Islam di Sumatera. Kerajaan Jempa 777 Masehi. Kerajaan Jempa merupakan salah satu kerajaan Islam di Nusantara yang muncul sekitar abad 7 Masehi. Adapun pendiri dari kerajaan Jempa ini ialah Salman Al-Farsi. Kerajaan Jempa menjadi tempat penyebaran Islam untuk pertama kalinya di wilayah Nusantara kala itu. Penyebaran agama Islam di kerajaan Jempa kala itu dipengaruhi oleh para pedagang muslim yang berasal dari Persia. Secara perlahan, kerajaan Jempa hingga para masyarakat pun memeluk Islam. Sekitar tahun 777 Masehi, kerajaan sepenuhnya menjadi kerajaan yang bercorak Islam. Daerah cakupan kerajaan Jempa mencakup Kabupaten Beureun. Masa keruntuhan Jempa sekitar tahun 880 Masehi. Secara umum, kerajaan Jempa menjadi kerajaan yang memiliki ramai penduduk. Adapun pusat pemerintahan dari kerajaan Jempa ialah kota pelabuhan. Kota ini termasuk sebagai tempat persinggahan dan perdagangan strategis di Pulau Sumatera. Kerajaan Jempa juga masuk dalam jalur perdagangan, pelayaran yang strategis di wilayah Selat Malaka. Wilayahnya yang strategis tersebut menjadikan masyarakat kerajaan Jempa memilih berdagang. Kesultanan Perlak. Kesultanan Perlak merupakan salah satu kerajaan Islam di wilayah Sumatera. Kesultanan Perlak juga terkenal akan daerahnya yang menghasilkan banyak kayu. Kayu perlak sendiri merupakan jenis kayu yang sangat cocok dalam pembuatan kapal. Oleh karena itu, daerah ini terkenal dengan sebutan Kesultanan Perlak karena wilayahnya yang strategis serta memiliki hasil alam yang baik, menjadikan Perlak sebagai kawasan pelabuhan niaga yang berkembang pada abad ke-8 Masehi. Makin ramainya transaksi perdagangan yang dilakukan oleh pedagang muslim dari Arab dan Persia menjadikan masyarakat di daerah Perlak semakin dekat dengan Islam. Berbagai perkawinan campur dengan saudagar muslim dan warga setempat juga menjadi faktor utama semakin meluasnya Islam. Proses awal Islamisasi sendiri berkaitan dengan adanya perdagangan serta pembentukan kerajaan di mana kronologi singkatnya dapat kamu temukan pada buku Islam dalam Arus Sejarah Indonesia oleh Jajat Burhanuddin yang juga menjelaskan berbagai hal lainnya terkait perkembangan agama Islam di Indonesia. Kesultanan Samudra Pasar 1267 sampai 1521. Nama lain dari Kesultanan Samudra Pasar ialah Samudra Darussalam. Kerajaan ini merupakan salah satu kerajaan Islam yang terletak di bagian pesisir pantai utara Sumatera. Lokasinya berada di sekitar kota Lok Sumawe dan Aceh Utara. Beberapa bukti sejarah yang mengaitkan keberadaan kerajaan Samudra Pasai adalah ditemukannya beberapa makam raja serta berbagai penemuan koin berbahan emas dan perak yang berisikan nama-nama raja. Kesultanan ini didirikan oleh Marasilu yang memiliki gelar Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1267. Kerajaan Samudra Pasai runtuh pada tahun 1521 ketika dikalahkan oleh bangsa Portugis. Kesultanan Lamuri 800 sampai 1503.
Terletak di daerah Aceh Besar yang berpusat di Lamreh, Kecamatan Masjid Raya, Kesultanan Lamuri merupakan kerajaan yang lebih dulu muncul sebelum berdirinya Aceh Darussalam. Data mengenal keberadaan Kesultanan Lamuri ini didasarkan pada berita-berita luar yang dikemukakan oleh para pedagang dan pelaut asing dari India, Arab, dan Cina. Kesultanan Aceh 1496 sampai 1903. Kesultanan Aceh Darussalam termasuk juga sebagai kerajaan Islam yang berada di Provinsi Aceh. Kesultanan Aceh berlokasi di utara Pulau Sumatera yang beribukotakan Banda Aceh Darussalam. Adapun sultan pertama dari kerajaan ini Sultan Ali Mugayat. Selama berdirinya kerajaan Aceh, kesultanan ini fokus pada sistem pendidikan militer yang bertujuan untuk menentang imperialisme bangsa Eropa. Dengan adanya sistem pemerintahan yang teratur dan sistematik, kerajaan Aceh menjadi pusat pengkajian ilmu pengetahuan serta menjadi sebuah kerajaan yang memiliki hubungan diplomatik dengan negara lain. Kerajaan Bungo Setangkai. Kerajaan Bungo Setangkai merupakan kerajaan yang sudah lama terdiri di Minangkabau sebelum berdirinya Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan ini juga merupakan pecahan dari Kerajaan Pasumayan, Kota Batu yang berada di Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar saat ini. Kerajaan ini sendiri diprakarsai oleh Datuk Katumanggungan, Kesultanan Jambi 1600 sampai sekarang. Wilayah Jambi sebelumnya memang merupakan wilayah dari Kerajaan Melayu, namun setelah itu menjadi bagian dari wilayah Sriwijaya yang berada di Palembang. Sekitar abad ke-14 Masehi, Jambi merupakan pasal dari Kerajaan Majapahit. Pengaruh Jawa saat itu juga masih sangat kental di dalam Kerajaan Jambi yang berlangsung sekitar abad ke-17 dan abad ke-18. Munculnya Kesultanan Jambi bersamaan dengan hadirnya Islam di wilayah tersebut. Sekitar tahun 1616, Jambi menjadi pelabuhan terkaya setelah Aceh. Kemudian di tahun 1670, Kerajaan Jambi mulai bersanding dengan kekuatan Kerajaan Johor dan Palembang. Sayangnya masa di kejayaan Jambi hanya sebentar. Di tahun 1680, Jambi telah kehilangan kedudukan sebagai pelabuhan lada utama karena adanya konflik internal dengan Johor. Kesultanan Indrapura 1347 sampai sekarang. Kerajaan ini adalah sebuah kesultanan yang berlokasi di pesisir selatan Sumatera Barat serta perbatasan dengan Jambi dan Bengkulu. Secara resmi, kerajaan ini pernah menjadi bawahan Kerajaan Pagaruyung, akan tetapi pada akhirnya kesultanan ini berdiri sendiri sehingga bisa mengatur sendiri urusan kerajaan tanpa campur tangan Kerajaan Pagaruyung. Kerajaan Pediri 1400 sampai 1524. Kerajaan Pediri merupakan kerajaan kecil yang digambarkan terletak di wilayah dataran rendah. Wilayahnya luas serta subur sehingga para penduduknya hidup dengan makmur. Batas-batas kerajaan serta di bagian utara berbatasan dengan Selat Malaka. Kerajaan Dayak 1480 sampai sekarang. Dulu wilayah kerajaan ini terdapat hulu Sungai Dayak. Di tempat ini terdapat sebuah dusun lahana dan dihuni oleh masyarakat yang belum beragama. Tak lama setelah itu masyarakat sekitar hulu menjadi ramai dan berkembang karena berbagai pendatang menikah dengan penduduk asli hulu. Agama Islam mulai meluas di kerajaan ini setelah orang-orang di Aceh Besar dan Pasai datang ke kerajaan ini. Kerajaan Linge termasuk ke dalam kerajaan kuno yang sejak diem lah tuh. Gue baca sih. Kerajaan Linge termasuk ke dalam kerajaan kuno yang terletak di Aceh. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1025 Masehi atau bener lah udah 1025. Kerajaan Linge termasuk ke dalam kerajaan kuno yang terletak di Aceh. Kerajaan ini berdiri sekitar tahun 1025 Masehi atau 416 Hijriah, di mana raja pertamanya ialah Adi Genali. Adi Genali sendiri memiliki 4 orang anak, yaitu Empu Beru, Sibayak, Linge Merah Johan, dan yang terakhir Merah Linge. Menurut sejarah, Raja Linge I menawarkan sebuah pedang dan sebentuk cincin pertama untuk keturunannya. Pedang dan cincin tersebut berasal dari Mahmud Syah. Kerajaan Siguntur. Kerajaan Siguntur merupakan kerajaan yang telah berdiri sejak tahun 1250 setelah runtuhnya kerajaan Dharmasraya. Setelah bertahan beberapa periode, kerajaan Siguntur pun kemudian dikuasai oleh
Kerajaan Pagaruyung. Namun para ahli waris istana kerajaan masih tetap diberikan gelar sultan. Hingga hari ini ahli waris yang melanjutkan jabatan Raja Siguntur ialah Sultan Hundiri. Bahasa yang digunakan di lingkungan kerajaan Siguntur ialah bahasa Minang, dialek Siguntur yang memang memiliki kesamaan dengan dialek Payakumbuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kata-kata dan kesalahan, karena manusia tidak luput dari kesalahan dan kesempurnaan hanya milik Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.